Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Ahmad Safri Hidayatullah dan teman saya Muhammad Ali Mujaki, dan selanjutnya Ahmad Nur Fuadi, dan selanjutnya Lulu Hafidatul Ilma, dan yang terakhir Ica Dwi Cahyanti. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan sebuah bisnis retail, yaitu IKEA. IKEA termasuk bisnis retail. IKEA dapat dikategorikan sebagai usaha retail karena mereka menjual barang-barang langsung kepada konsumen-konsumennya melalui toko-toko retail mereka. IKEA adalah salah satu toko retail terbesar di dunia dengan lebih dari 400 toko di 52 negara. Mereka menjual berbagai macam produk mulai dari perabotan rumah tangga hingga aksesoris, dekorasi, makanan dan minuman. Nah, untuk latar belakang IKEA. IKEA didirikan oleh Ivar Kamprad di Småland, Swedia bagian selatan pada tahun 1943. Saat ia berusia 17 tahun, nama perusahaan ini merupakan singkatan dari inisial namanya IKEA, kependekan dari L. Tamarit, nama peternakan di mana ia tumbuh, dan kependekan dari Anggunarit, tempat di mana peternakan itu berada. Konsep IKEA berbasis pada pengetahuan yang menyeluruh tentang kebutuhan dan fungsi kehidupan di rumah tangga dengan memadukan pengalaman dan penggunaan material dan teknik produksi. IKEA memiliki pengalaman sebanyak 70 tahun dalam mengembangkan dan mengampilkan rangkaian produk IKEA. Dan selanjutnya dari toko IKEA. Toko IKEA menghadirkan rangkaian perabotan rumah tangga yang didesain dengan baik, fungsional, dan yang diproduksi melalui riset dan pengembangan quality control yang ketat, dan dengan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Produk-produk IKEA pada umumnya sederhana dalam desain, multifungsi, dan dengan banyak manfaat yang tak terlihat. Produk IKEA dikemas di atas sehingga memungkinkan konsep do it yourself dan harga yang lebih untuk produk yang dibuat oleh para desainer. Sampai dengan tahun 2018, IKEA mengoperasikan lebih dari 400 toko dengan lebih dari 194.000 worker di 52 negara. Para pekerjanya di 194.000 pekerja di 52 negara. Dengan total penjualan 38,3 miliar euro, IKEA mencatat lebih dari 936 juta pengunjung toko seluruh dunia, 2,3 miliar pengunjung web di
seluruh dunia dan telah mencetak 203 juta katalog dalam 35 bahasa yang telah dibagikan secara gratis di rumah pelanggannya. Untuk proyek skop IKEA, lingkup proyek IKEA dapat bervariasi tergantung pada proyek tertentu yang sedang dijalankan. Namun, secara umum, proyek IKEA umumnya melibatkan desainnya, pengembangan dan pengiriman perabotan rumah tangga, aksesoris rumah, dan produk lainnya untuk rumah. Sebagai contoh, sebuah proyek IKEA dapat melibatkan pengembangan produk baru seperti perabotan rumah tangga atau aksesoris rumah seperti sofa baru atau lampu hias. Proyek ini akan meliputi desain dan pengembangan produk, serta pengujian dan kontrol kualitas yang memastikan bahwa produk memenuhi standar yang tinggi dari IKEA. Selain pengembangan produk, proyek IKEA juga dapat melibatkan desain dan konstruksi toko retail yang baru, serta ekspansi dan renovasi toko yang sudah ada. Proyek-proyek ini akan melibatkan koordinasi antara arsitek, insinyur, dan tim konstruksi untuk memastikan bahwa toko bangunan sesuai dengan spesifikasi standar dari IKEA. IKEA juga dapat memperhatikan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, sehingga banyak proyek mereka melibatkan pengembangan dan implementasi praktik dan teknologi yang berkelanjutan, seperti sumber energi dan bahan yang terbarukan. Secara keseluruhan, lingkup proyek IKEA sangat luas, mencangkup segala hal, baik pengembangan produk dan desain toko retail hingga inisiatif keberlanjutan dan keterlibatan dalam bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ali Mujahdi dari manajemen pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan toko retail kelompok ini. Untuk misi saat ini kita menghasilkan produk signature berkualitas tinggi melalui penerapan quality assurance alternatif kepemilikan dan manajemen saat ini. Kepemilikan bersama toko independen. Kategori barang dan jasa saat ini beragam furniture seperti spring bed, sofa, lemari, meja, kursi, dan lainnya. Untuk kekuatan bisnis retail ini saat ini memiliki aset tanah sendiri. Produk yang dihasilkan unik dan dapat dikostum sesuai keinginan konsumen. Kualitas barang yang terbaik, tenaga ahli yang memadai. Untuk jangka panjangnya, semakin banyak konsumen senang karena dapat kostum produk atas keinginannya. Membuat investor melihat peluang untuk menaruh saham agar toko mebel berkembang. Akan ada banyak perusahaan pembuatan rumah akan memilih toko kita untuk suplai barang furniture. Untuk kelemahannya, terkadang barang pesanan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebelumnya karena banyak faktor, salah satunya faktor bahan baku, lokasi usaha yang kurang tak strategis, minimnya pemanfaatan teknologi internet dalam memasarkan barang, yang terakhir keterbatasan modal. Untuk peluang, sudah mempunyai banyak konsumen langganan, sudah berlangganan dengan salah satu tempat penjualan bahan baku. Barang-barang mebel masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk ancaman nyata sendiri, yaitu bahan baku berkualitas sangat sulit didapatkan sekalipun ada harganya cukup mahal. Terdapat banyak pesaing, tidak adanya standar harga barang di pasaran usaha mebel hingga sulit untuk menentukan harga barang. Ketidakstabilan nilai tukar mata uang, yang terakhir penggunaan teknologi sebagai alat bantu pengolahan barang sangat mahal sehingga dapat mengurangi keuntungan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah objektif penjualan. Yang nomor 1, meningkatkan omset penjualan. Kedua, memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, meningkatkan reputasi dan citra merek. Lalu yang profit, nomor 1, mengoptimalkan pengelolaan stok. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional.
Yang ketiga, menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang keempat, meningkatkan margin keuntungan. Yang kelima, menjalin kemitraan strategis. Baik, selanjutnya adalah positioning. 1. Menentukan segmen pasar yang dituju. 2. Menciptakan citra merek yang kuat. Ketiga, menyesuaikan dengan tren pasar. Yang keempat, memperluas pangsa pasar. Yang kelima, menjaga kepuasan pelanggan. Yang keenam, mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Baik, selanjutnya adalah satisfaction of public. 1. Memberikan pelayanan yang baik. 2. Menjaga ketersediaan produk. 3. Memperhatikan umpan balik pelanggan. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang kelima, mengelola citra merek. Yang keenam, berinovasi dan layanan. Selanjutnya adalah identifikasi konsumen. Pilihan pendekatan target pasar. 1. Pemasaran terkonsentrasi, yaitu memastikan layanan pelanggan akan terus lebih baik. Kedua, pemasaran yang berbeda, yaitu mengadakan kartu member. Dengan adanya kartu member, setiap konsumen akan mendapatkan keuntungan dari pembelanjaan dengan menukarkan poin. Kami memilih lokasi tidak jauh dari kota dan tidak jauh dari pedesaan, beranggapan bahwa bisa dibeli oleh kalangan ke atas dan menengah ke bawah. Materi bisnis retail kita, toko mebel, dari overall strategi, variabel yang dapat kita kontrol. 1. Penyesuaian harga. 2. Penetapan harga berdasarkan lokasi. 3. Pusat penjualan. 4. Manajemen biaya. 5. Penyusutan dan forecast return. Specific activities, aktivitas yang spesifik. Operasi harian dan jangka pendek, kami mencocokkan harga pesaing, segera memperbaiki masalah dan pengecekan stok bahan baku. Tanggapan terhadap lingkungan, yakni mencari artefak yang sedang tren dan mempelajari artefak model kuno yang menurut kami pasti banyak pelanggan yang suka. Kontrol itu sendiri evaluasi jika toko mebel itu tidak berkinerja sebaik yang diinginkan. Kami melakukan tindakan korektif. Ini bisa melibatkan penyesuaian harga, meningkatkan upaya pemasaran, meningkatkan pelatihan karyawan, atau membuat perubahan pada bauran produk. Penyesuaian meninjau sasaran yang telah ditetapkan untuk toko mebel secara berkala dan lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Ketika lingkungan bisnis berubah, tujuan dan strategi mungkin perlu diubah agar tetap berada di jalur yang benar. Terima kasih disampaikan. Kurang lebihnya kami dari kelompok 5 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.